Banyak orang bertanya-tanya, jika Rusia dan China begitu berhasrat untuk menjatuhkan dominasi ekonomi Amerika Serikat, mengapa mereka tidak segera melikuidasi triliunan dolar mereka dan memborong emas secara total? Jawaban jujurnya adalah sebuah kebuntuan strategis yang sangat kompleks, di mana blok BRICS terjebak dalam apa yang disebut sebagai Mutual Assured Destruction Math versi finansial. Jika China, sebagai pemegang surat hutang AS terbesar, tiba-tiba membuang cadangan dolar mereka ke pasar global, nilai dolar memang akan anjlok seketika. Namun, pada saat yang sama, sisa kekayaan China yang masih tersimpan dalam instrumen berbasis dolar akan menguap nilainya. Ini adalah skenario bunuh diri ekonomi, di mana sang penagih hutang justru akan ikut bangkrut bersama sang penghutang. Selain risiko nilai aset, China memiliki kepentingan yang sangat besar. Sebagai negara eksportir terbesar di dunia, yang sangat bergantung pada daya beli pasar Barat, jika mereka menghancurkan nilai tukar dolar secara prematur, maka konsumen utama mereka di Amerika Serikat dan Eropa tidak akan lagi mampu membeli produk-produk hasil manufaktur China karena inflasi yang meroket dan daya beli yang runtuh. Ini akan menyebabkan jutaan pabrik di Shenzhen atau Guangzhou tutup, memicu pengangguran massal, dan berujung pada ketidakstabilan sosial di dalam negeri Cina sendiri. Oleh karena itu, bagi Beijing, dedolarisasi bukan tentang menjatuhkan bom, melainkan tentang proses operasi bedah yang perlahan untuk memisahkan diri tanpa membunuh pasiennya sendiri. Ketergantungan global pada sistem transaksi perbankan internasional yang dikenal sebagai SWIFT juga menjadi rantai besi yang mengikat negara-negara BRICS. Meskipun Rusia telah didepak dari sistem ini pasca invasi Ukraina, mengganti infrastruktur keuangan yang sudah mapan selama 80 tahun tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dolar AS saat ini berfungsi seperti sistem operasi dunia. Anda tidak bisa begitu saja menghapus sistem operasi tersebut tanpa memiliki alternatif yang sudah teruji secara masif. Rusia dan Cina menyadari bahwa membangun sistem tandingan membutuhkan kepercayaan dari ribuan bank di seluruh dunia, sesuatu yang masih sulit diraih hanya dengan retorika politik semata. Dalam perspektif cadangan devisa, dolar SC masih menawarkan likuiditas yang tidak tertandingi oleh aset manapun di bumi. Likuiditas berarti kemudahan untuk menukar uang tersebut menjadi aset lain kapan saja tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Jika Bank Sentral Rusia atau China ingin membiayai operasi darurat dalam skala triliunan, pasar dolar adalah satu-satunya tempat yang cukup dalam dan luas untuk menampung transaksi tersebut. Emas, meskipun stabil dan bernilai intrinsik, memiliki pasar yang jauh lebih sempit dan tidak sefleksibel dolar digital. Dalam hal mobilitas, arus modal lintas negara yang sangat cepat. Oleh karena itu, blok BRICS saat ini sedang menempuh jalur pengurangan risiko. De-risking alih-alih pemutusan hubungan total yang drastis. Mereka mulai meningkatkan porsi perdagangan menggunakan mata uang lokal, seperti yuan atau rupiah, namun tetap menyimpan sebagian cadangan mereka dalam dolar untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan internasional mereka. Ini adalah permainan catur jangka panjang, di mana setiap langkah perpindahan aset dihitung dengan sangat hati-hati, agar tidak memicu kepanikan pasar yang justru bisa menyerang balik ekonomi domestik mereka sendiri sebelum sistem tandingan benar-benar siap beroperasi secara penuh. Gagasan untuk kembali ke standar emas seringkali terdengar sebagai solusi ideal bagi negara-negara yang ingin melepaskan diri dari sistem mata uang fiat Amerika yang hanya didukung oleh janji pemerintah. Namun, kenyataan pahitnya adalah jumlah emas di seluruh dunia tidak akan pernah cukup untuk menampung volume perdagangan global yang bernilai ratusan triliun dolar setiap tahunnya. Jika seluruh perdagangan minyak, microchip, dan pangan dunia harus didukung oleh fisik emas, maka harga emas per troy ounce harus meroket ke angka ratusan ribu dolar yang justru akan menciptakan inflasi gila-gilaan dan kekacauan harga di seluruh sektor industri di dunia. Logistik juga menjadi penghalang utama. Mengapa emas tidak bisa menggantikan dolar dalam transaksi harian antar negara secara instan?
Dolar Amerika Serikat saat ini bergerak dalam bentuk bit digital, yang bisa berpindah dari New York ke Jakarta dalam hitungan milidetik melalui jaringan fiber optik. Sebaliknya, jika transaksi minyak antara Arab Saudi dan Cina dilakukan menggunakan fisik emas, maka akan dibutuhkan kapal-kapal pengangkut dengan pengamanan militer tingkat tinggi, biaya asuransi yang sangat mahal, dan waktu pengiriman berbulan-bulan. Emas adalah aset statis yang hebat sebagai penyimpan nilai. Namun ia adalah instrumen pembayaran yang sangat buruk untuk kecepatan ekonomi abad ke-21 yang serba instan. Rusia dan Cina memang sedang melakukan aksi borong emas terbesar dalam sejarah beberapa tahun terakhir, namun emas tersebut lebih berfungsi sebagai asuransi kiamat daripada alat tukar aktif. Emas di dalam brankas bank sentral berfungsi untuk memberikan kepercayaan kepada dunia bahwa mata uang lokal mereka memiliki sandaran nilai yang kuat. Namun, untuk keperluan operasional seperti membayar gaji diplomat di luar negeri atau membeli komponen teknologi, mereka tetap membutuhkan mata uang digital yang diterima secara global. Dan untuk saat ini, dolar masih belum memiliki pesaing yang setara dalam hal penerimaan universal di tingkat retail maupun institusional. Selain itu, transparansi pasar emas dunia masih sering dipertanyakan dan rentan terhadap manipulasi harga oleh institusi keuangan besar di London dan New York, LBMA dan COMEX. Jika blok BRICS ingin benar-benar menggunakan emas sebagai fondasi, mereka harus membangun pasar fisik emas mereka sendiri yang independen dari kontrol Barat. China sudah memulai langkah ini dengan bursa emas Shanghai, namun memindahkan pusat gravitasi perdagangan emas dunia dari London ke Shanghai membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kepercayaan bagi para pelaku pasar global yang sudah terbiasa dengan standar Barat. Dilema terakhir adalah masalah deflasi. Mata uang yang didasarkan pada komoditas terbatas seperti emas cenderung membuat ekonomi melambat karena jumlah uang yang beredar tidak bisa ditambah untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan populasi dan produktivitas manusia. Sistem dolar saat ini memungkinkan fleksibilitas bagi negara untuk berekspansi secara ekonomi melalui kredit. Jika dunia kembali ke emas secara total, maka kita akan masuk ke era di mana pertumbuhan ekonomi menjadi sangat kaku dan terbatas. BRICS menyadari tantangan ini, sehingga mereka lebih condong mencari keranjang mata uang digital yang didukung komoditas, daripada kembali secara mentah ke standar emas abad ke-19. Jika suatu hari nanti dunia benar-benar mencapai titik di mana dolar ditinggalkan secara massal, kita akan menyaksikan sebuah transisi yang tidak akan berjalan damai, melainkan sebuah ledakan sistemik yang akan mengubah peradaban manusia. Dolar AS saat ini bukan sekadar uang, ia adalah tulang punggung dari hukum kontrak internasional, sistem asuransi, dan harga komoditas global. Jika tulang punggung ini patah, seluruh kontrak perdagangan yang sudah ditandatangani hari ini akan mengalami krisis legalitas. Harga minyak akan menjadi liar tanpa acuan tetap, dan sistem pengiriman barang antar samudra akan lumpuh karena ketidakpastian nilai pembayaran yang diterima oleh para eksportir. Dalam skenario runtuhnya dolar, dunia akan terfragmentasi menjadi blok-blok ekonomi yang terisolasi, yang dikenal sebagai fenomena splinternet keuangan. Kita tidak akan lagi memiliki satu sistem global yang terintegrasi, melainkan beberapa sistem kecil yang saling bersaing dan seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Transaksi antara Indonesia dan Brasil mungkin harus melewati sistem yang sangat rumit karena tidak ada lagi bahasa uang universal yang menjembatani perbedaan nilai antar negara. Inefisiensi ini akan menyebabkan biaya hidup global meroket karena rantai pasok yang selama ini efisien berkat dolar menjadi sangat mahal dan penuh risiko. Konversi, dampak sosial dari runtuhnya dolar di tingkat global akan memicu kerusuhan di banyak negara berkembang yang cadangan devisanya sebagian besar tersimpan dalam bentuk surat utang, American Treasury Bills. Negara-negara yang tidak memiliki emas atau komoditas fisik yang kuat akan melihat tabungan nasional mereka menjadi tidak berharga dalam semalam.
Ini akan memicu devaluasi mata uang lokal secara ekstrem, menyebabkan inflasi yang tak terkendali, dan kemungkinan besar akan memicu pergantian rezim atau perang saudara di berbagai belahan dunia karena kelangkaan barang pokok yang tidak bisa lagi diimpor menggunakan mata uang yang sudah runtuh nilainya. Namun, dari puing-puing kehancuran ini, akan lahir sebuah tatanan dunia multipolar yang mungkin lebih adil dalam jangka panjang. Tidak akan ada lagi satu negara yang bisa mencetak uang sekehendak hati untuk mendanai peperangan di seluruh dunia, tanpa harus bekerja keras menghasilkan produk nyata. Dunia akan dipaksa untuk kembali ke ekonomi real, di mana nilai sebuah negara ditentukan oleh apa yang mereka produksi, apakah itu nikel, pangan, atau teknologi, bukan oleh seberapa banyak mereka bisa meminjam dari dunia melalui pertanyaannya bagi kita di Indonesia adalah, seberapa siap kita menghadapi badai transisi tersebut? Jika sistem dolar runtuh hari ini, apakah rupiah kita memiliki sandaran yang kuat selain janji pemerintah? Upaya Bank Indonesia untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, local currency transaction, dengan negara tetangga adalah langkah antisipatif agar saat kapal besar bernama dolar ini mulai karam, kita sudah memiliki sekoci-sekoci kecil yang siap membawa ekonomi kita ke daratan yang lebih aman. Transisi ini bukan tentang apakah akan terjadi, melainkan tentang seberapa berdarah proses pergeseran kekuasaan ekonomi tersebut nantinya. Sisi positif yang paling signifikan dari dunia tanpa dominasi dolar adalah lahirnya kedaulatan moneter yang sesungguhnya bagi negara-negara berkembang. Selama 8 dekade, kebijakan suku bunga di Jakarta, New Delhi, atau Brasilia selalu disandera oleh keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Ketika The Fed menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi di Amerika, mata uang negara-negara lain ikut babak belur karena dolar ditarik kembali ke New York tanpa hegemoni dolar. Indonesia bisa menentukan nasib ekonominya sendiri berdasarkan kebutuhan domestik kita, tanpa harus takut batuk-batuk setiap kali Amerika sedang sakit. Dunia tanpa dolar juga akan mengakhiri praktik ekspor inflasi yang dilakukan Amerika Serikat. Selama ini, ketika pemerintah Amerika Serikat mengalami defisit anggaran besar dan mencetak lebih banyak uang, nilai dolar yang beredar di seluruh dunia perlahan yang secara efektif berarti warga dunia ikut menyubsidi gaya hidup boros Amerika melalui penurunan daya beli tabungan dolar mereka. Jika dolar tidak lagi menjadi raja, setiap negara harus membiayai pengeluarannya sendiri melalui produktivitas nyata, bukan dengan memanipulasi posisi mereka sebagai pemilik mata uang cadangan dunia untuk meminjam uang secara abadi dari bangsa lain. Dalam hal hubungan internasional, hilangnya dominasi dolar akan mematikan efektivitas sanksi ekonomi sepihak yang sering digunakan Washington sebagai senjata politik. Saat ini, Amerika bisa mematikan ekonomi sebuah negara hanya dengan mencoret mereka dari sistem transaksi dolar seperti yang dilakukan pada Iran dan Rusia. Jika dunia menggunakan sistem pembayaran yang beragam dan terdesentralisasi, kedaulatan politik sebuah bangsa akan lebih terlindungi karena tidak ada satu otoritas pun yang bisa memutus napas keuangan sebuah negara hanya karena perbedaan pandangan politik atau ideologi. Perekonomian global juga akan menjadi lebih terdiversifikasi dan tahan terhadap guncangan lokal di Amerika Utara. Saat ini, krisis properti atau perbankan di New York bisa menyebabkan resesi di Afrika atau Asia Tenggara dalam hitungan minggu. Tanpa ketergantungan tunggal, dunia akan memiliki beberapa pusat gravitasi ekonomi yang saling menyeimbangkan. Jika satu kawasan mengalami krisis, kawasan lain masih bisa berfungsi karena mereka tidak menggunakan saraf keuangan yang sama. Ini akan menciptakan ekosistem ekonomi global yang lebih tangguh dan stabil terhadap krisis besar yang terpusat di satu wilayah saja. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat posisi rupiah di tingkat regional. Dengan berkurangnya pengaruh dolar, mata uang negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, sumber daya alam melimpah, dan stabilitas politik seperti Indonesia akan lebih dihargai di pasar internasional. Kita akan beralih dari era mengikuti aturan main orang lain, menuju era di mana kita ikut menentukan aturan main
perdagangan global. Dedolarisasi adalah jalan panjang menuju kemerdekaan finansial yang akan memungkinkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya sekadar menjadi narasi politik, tetapi kenyataan ekonomi yang mandiri. Jawaban atas pertanyaan apakah Amerika akan hancur tanpa hegemoni, dolar sangat bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan hancur. Jika yang dimaksud adalah hilangnya status Amerika sebagai superpower tunggal yang mendikte dunia, maka jawabannya adalah pasti. Kekuatan utama Amerika Serikat saat ini bukan terletak pada hulu ledak nuklirnya, melainkan pada kartu kredit tanpa batas yang diberikan dunia kepada mereka dalam bentuk dolar. Tanpa dolar sebagai mata uang cadangan global, Amerika akan menjadi negara besar yang normal, yang harus hidup sesuai dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan meminjam triliunan dolar yang tidak pernah perlu mereka lunasi. Secara domestik, hilangnya status dolar akan memicu kiamat ekonomi bagi warga Amerika Serikat. Saat ini, Amerika bisa mengimpor barang murah dari Cina dan minyak dari Timur Tengah hanya dengan mencetak kertas hijau. Jika dolar tidak lagi diterima dunia, harga barang-barang impor di Amerika akan melonjak ribuan persen dalam sekejap. Ini akan memicu hiperinflasi yang jauh lebih buruk daripada krisis apapun dalam sejarah mereka. Amerika yang selama ini menjadi masyarakat konsumtif akan dipaksa menjadi masyarakat miskin baru karena dolar yang mereka pegang tidak memiliki daya beli yang cukup untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Selain ekonomi, kekuatan militer Amerika Serikat akan runtuh secara sistemik. Biaya untuk mempertahankan lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia sangatlah fantastis dan sepenuhnya didanai oleh hutang yang ditalangi oleh permintaan global terhadap dolar. Tanpa hegemoni mata uang, Pentagon tidak akan mampu lagi membayar gaji tentara di luar negeri atau mendanai riset senjata canggih. Amerika akan terpaksa menarik seluruh pasukannya dari berbagai belahan dunia, memicu kekosongan kekuasaan global yang akan segera diisi oleh blok BRICS, terutama Cina di Pasifik dan Rusia di Eropa Timur. Kerusuhan sipil dan disintegrasi nasional menjadi risiko akhir yang sangat nyata bagi Amerika. Dengan ekonomi yang runtuh dan hilangnya pengaruh global, perpecahan politik antara negara bagian yang kaya dan miskin di AS akan semakin tajam. Sejarah menunjukkan bahwa imperium yang jatuh karena kebangkrutan ekonomi biasanya diikuti oleh perpecahan internal yang berdarah. Amerika mungkin akan terpecah menjadi beberapa wilayah otonom, atau setidaknya mengalami periode depresi besar yang bisa berlangsung selama beberapa generasi, mengakhiri apa yang kita kenal sebagai abad Amerika. Namun, Amerika memiliki satu aset yang tidak dimiliki negara lain: inovasi dan teknologi. Meskipun hegemoni dolar runtuh, Amerika masih memiliki perusahaan seperti Nvidia, Apple, dan SpaceX. Skenario optimis bagi mereka adalah sebuah transformasi menyakitkan menuju ekonomi yang lebih produktif dan kurang bergantung pada hutang. Namun, perjalanan menuju titik itu akan sangat berdarah dan penuh kekacauan. Bagi kita yang menonton dari luar, ini adalah peringatan keras bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi di muka bumi. Dan saat sang elang mulai menarik diri, dunia harus siap dengan tatanan baru yang mungkin lebih keras, lebih dingin,